Hai guys, Diulian is back. Thank you yang masih setia mantengin konten-konten dari channel ini. Terima kasih juga yang aku lihat view-nya ya dikit. Gak apa-apa, gak masalah. Yang dengerin dikit gak masalah. Yang penting masih ada yang dengerin, itu udah syukur banget. Jadi terima kasih buat yang masih mantengin, terutama untuk keluarga dan teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, walaupun dikit, tapi support kalian sangat berarti buat aku. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, nah kalau misalkan minggu lalu kita ngebahas tentang hantu-hantuan, sekarang kita mau bahas apa ya guys ya? Bahas ini aja gengs. Kalian tahu butterfly effect gak? Gak tahu? Kalian taunya gaya berenang kupu-kupu ya? Terus kupu-kupu malam tahu juga. Wah, kalau misalkan ini, ketahuan sekali siapa yang sukanya baca artikel yang berhubungan sama ilmu pengetahuan, siapa yang suka bacanya lampu merah, lampu hijau atau pos kota. Tapi kupu-kupu malam itu kan sebenarnya judul lagu ya. Awalnya dipopulerin sama Titiek Puspa, terus di remake sama Ariel Noah. Dulu namanya Ariel Peter Pan. Bentar, kita bukan mau bahas itu, kita bukan mau bahas kupu-kupu yang itu ya. Kita mau bahas butterfly effect ya, atau efek kupu-kupu. Nah jadi efek kupu-kupu itu apa sih guys? Ini rambut aku agaknya nggak rapi ya, tapi sudahlah, yang penting adalah kontennya. Nah jadi butterfly effect ini adalah istilah dalam teori kekacauan yang berhubungan dengan ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal, di mana perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem tak linear dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan kemudian. Apa sih kak? Nggak ngerti aku bahasanya tuh, nggak ngerti. Coba disederhanain. Bisa. Sederhananya bukan rumah makan sederhana ya. Sederhananya sebenarnya butterfly effect ini adalah keadaan di mana kalau misalnya kita ngubah dikit aja sesuatu, itu bisa bikin kelakuan sistem berubah secara drastis dalam jangka panjang. Kalau misalnya mau lebih gampang lagi, intinya sesuatu yang remeh, yang ecek-ecek gitu, atau kesalahan yang kecil banget yang kita mikirnya pasti nggak kelihatan, pasti nggak ternotis, atau mungkin ya memang kesalahan yang nggak sengaja aja dilakuin gitu ya, atau pilihan kalian yang mungkin kurang tepat apa gimana, tapi kalian mikirnya ya udahlah sih gitu kan. Ternyata ini bisa bikin bencana atau kejadian yang sangat besar di masa depan gitu. Jadi efek dari perbuatan kalian yang kecil-kecil atau sesuatu yang kecil-kecil ternyata tuh bisa meledak buar gitu. Masalahnya di sini kesalahan atau pilihan atau kejadian yang kalian lakuin ini, yang kalian alami ini, itu tuh semacam awalnya kalian lihat tuh harusnya nggak berhubungan sama hal ini gitu. Karena tiba-tiba dari yang kalian rasa ini nggak ada apa-apanya, tiba-tiba menjadi sesuatu yang ada apa-apanya. Nanti aku jelasin nih, ada contohnya soalnya. Nah, teori efek kupu-kupu ini ditemuin oleh Edward Norton Lawrence yang emang punya latar belakang di bidang matematika dan meteorologi. Meteorologi beda soalnya. Meteorologi dia nih ya. Dia lulusan dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Jadi si Edward ini kerjanya sebagai peneliti meteorologi ya gengs ya. Tugasnya ngeramal cuaca. Kalau ngeramal cuaca tuh bukan kayak yang kita kepalin tangan terus pegangan tangannya ditepok begitu terus dilihat. Oh nih anak lo 3, 5, 10, 15 anak begitu ya. Nah pasti pakai hitung-hitungan dong ya. Nah jadi buat dia ngeramal cuaca ini, dia nyelesain 12 persamaan diferensial tak linear dengan komputer. Gak usah tanya gue, gak usah. Gue nggak ngerti matematika ya. Dulu pas di kelas matematika gue tuh ngangong-ngangong gitu kayak, pak nggak ngerti aku pak gitu. Satu-satunya yang pelajaran yang menurut aku agak asik di matematika adalah aljabar. Itu karena mama aku ngajarin sih. Terus aku kayak enak ini gitu. Jadi aku senang dengan aljabar. Udah sih saya nggak jelas matematika. Yang paling sur itu pertambahan, yalah penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
Itu untuk kehidupan sehari-hari soalnya. Lanjut. Nah, jadi hasil perhitungannya si Edward tadi itu, yang 12 persamaan tak linear yang di komputer itu, dicetaknya lah di atas sehelai kertas. Iya dong, masa di sehelai daun ya. Awalnya dia cetak dengan format 6 angka di belakang koma. Contohnya, 1131 Terus supaya menghemat waktu dan kertas, katanya dia menghemat waktu dan kertas, tapi kurasa sih sebetulnya dia malas ya. Jadi dia masukin 3 angka doang di belakang koma. Jadi 1131,506 gitu. Terus dia cetaklah di kertas yang sama nih sama yang tadi. Kan yang pertama dia cetak 6 angka. Terus dia ganti jadi 3 angka. Dia cetak di kertas yang sama. Pas udah sejam dia lihat, loh kok hasilnya beda banget ya. Memang awalnya kurva hasil perhitungannya itu deket-deketan. Jadi maksudnya, oh iya memang ini cocok gini ya. Benar ini pas. Tapi lama-lama hasilnya jadi makin jauh kurvanya. Malah ngebentuk corak baru yang beda banget gitu. Akhirnya karena kejadian ini di tahun 1963, Edward Lorenz ini nerbitin studi teoretis efek ini dalam artikel terkenal yang judulnya Deterministic Non-Periodic Flow atau aliran tak periodik deterministik. Kalau kau nggak ngerti, sama sih aku nggak ngerti. Tapi singkatnya adalah di dalam teori dia ini ya, si Edward bilang kalau teori ini benar, berarti satu kepakan sayap burung camar laut bisa ngubah jalannya cuaca untuk selamanya. Bayangin, hanya karena satu kepakan burung camar laut itu bikin cuaca itu selamanya berubah drastis. Efeknya sebesar itu hanya gara-gara satu kepakan. Nah, terus rekan-rekan sejawatnya, kolega-koleganya kasih masukan kayak gantilah perumpamaanmu itu, ganti jadi yang lebih cantik sedikit lah kata-katanya. Mas, burung camar laut orang nggak tertarik ya kan? Nah, jadi supaya bikin mungkin tertarik apa gimana, terus ditambah dia dikasih masukan seperti itu. Akhirnya si Edward ini di kuliah-kuliah dan publikasi selanjutnya tentang teori ini ya, dia bakal pakai contoh yang lebih puitis, yaitu kupu-kupu. Siap Om Edward, supaya lebih romantis dan lebih puitis ya, kupu-kupu. Nah, karena menurut Om Edward ini, meskipun kepakan sayap kupu-kupu itu tetap konstan ya, alias ya tetap sama-sama aja kan kepakannya, nggak tiba-tiba kepakannya jadi gerakan salto, nggak tiba-tiba kepakannya merayap begitu kan, tetap sama aja, tetap. Tapi lokasi kupu-kupunya, dampaknya dari kepakan kupu-kupu itu dan lokasi dari dampak-dampak selanjutnya bisa bervariasi luas. Nah, sekarang kalian bertanya, sebetulnya ya sekarang ini kita mau bahas apa? Mau bahas teori-teori nggak jelas ini apa cemana? Ini pembukaannya dulu Kak ya, karena aku mau ceritain tentang sejarah. Masih ingat kan kalian channelku tentang tradisi dan sejarah? Nggak berubah dia, masih belum berubah jadi studi matematika gitu ya. Aku mau ceritain tentang sejarah. Sebetulnya sejarah ini sudah banyak yang tahu. Ada di buku cetak kita juga waktu belajar sejarah dulu. Ada. Tapi yang jarang orang tahu adalah penyebab awalnya. Kenapa terjadi sejarah satu ini? Itu jarang ada yang tahu. Karena sebetulnya kalau misalnya dilihat penyebabnya itu sepele sekali. Sepele kali. Penyebabnya hanya gara-gara ada... Nah, aku nggak mau spoiler, nantilah kita sambil bahas baru kalian dengar ceritanya ya. Makanya dianggap sejarah yang satu ini, penyebab sejarahnya ini salah satu contoh yang nyata dari efek kupu-kupu yang tadi ku jelasin di atas. Penasaran? Iyalah ya, yuk langsung kita bahas. Jadi di tanggal 1 Maret tahun 1868 lahirlah satu anak perempuan di Stuttgart namanya, yang waktu itu adalah daerah di wilayah kerajaan Württemberg. Ku bilang sama kalian ya, nama anak ini susah kali. Coba, ku sebutkan nama dia ya. Nama dia adalah Sophie Mary Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotek und Wagner. Susah kali kan? Ku suruh ulang juga kalian nggak bisa pasti. Tapi sebetulnya dia dikenalnya hanya dengan 2 nama, yaitu Sophie Chotek. Karena Chotek ini kayak nama keluarga gitu. Dia adalah anak keempat dari Count Bohuslav Chotek von Chotek und Wagner. Nah, bapaknya pun panjang juga ya, sama kayak dia kan. Dan istrinya dari Count Bohuslav ini adalah Countess Wilhelmine Kinsky von... Semana baca? Wisnitz, ya, nggak tahu. Untetau. Susah kali nama orang ini, Bah.
Nah, bapaknya si Sophie ini adalah seorang bangsawan dari Bohemia, anggota keluarga Wangsa Chotek yang menjabat sebagai duta besar Austria untuk istana Stuttgart, Saint Petersburg, dan Brussels. Nah, sebagai seorang wanita muda, si Sophie ini jadi semacam PA lah, semacam personal assistant untuk Archduchess Isabella. Siapa lagi Isabella ini? Isabella ini adalah cewek yang menginspirasi ST12 kah? Bukan sih. Isabella yang ini adalah istri dari Archduke Friedrich, Duke of Tessen, kepala cabang kadet Bohemia di Wangsa Habsburg-Lorraine. Bingung kalian? Udah aku persingkat. Jadi ceritanya Sophie ini kerja sebagai asistennya dari Isabella. Isabella ini siapa? Isabella ini adalah istri dari bangsawan Bohemia juga, bangsawan dari keturunan Habsburg-Lorraine. Intinya ya, si Sophie ini kerja untuk keluarga kerajaan juga lah, kerja untuk keluarga bangsawan gitu. Oh, tadi kan kita ngomong bahas tentang Wangsa ya. Wangsa ini dinasti ya guys ya. Wangsa ini dinasti ya, kayak kerajaan aja. Kayak di Cina kan dinasti apa gitu ya. Ya macam gini juga sama. Jadi di Eropa dulu kerajaan-kerajaannya secara keturunan Wangsa. Nah, katanya suatu hari Sophie ini ketemu sama laki-laki yang namanya Franz Ferdinand. Konon sih katanya mereka ketemunya itu di pesta dansa di Praha tahun 1894. Franz Ferdinand yang lagi ditempatin di sebuah garnison militer di Praha katanya sering datang ke Kastil Hauptturm. Kastil Hauptturm ini adalah rumahnya si Archduke Friedrich sama Archduchess Isabella yang berarti tempat si Sophie kerja itu loh. Nah, terus karena si Franz Ferdinand ini sering banget datang ke kastil ini, orang-orang mikir, oh dia datang terus karena dia kepincut sama putri tertuanya atau putri sulungnya si Friedrich yang namanya Archduchess Mary Christine. Nah, mamanya si Mary Christine ini alias si Archduchess ini, Archduchess Isabella ya, dia mikir, oh dia juga berpikir hal yang sama gitu. Dia pikir, oh ya si Franz Ferdinand ini sering datang karena dia suka nih sama Mary Christine gitu kan. Dia nganggapnya begitu. Nah, jadi suatu hari ya si Isabella ini masuk ke lapangan tenis di istananya. Mantap kali ya, di istana ada lapangan tenis ya kan. Jadi pas Isabella datang ke lapangan tenis itu, dia ngelihat ada satu liontin. Liontin ini punyanya si Franz Ferdinand. Terus di liontin Franz Ferdinand ini, tahu kan liontin kan ada tempat fotonya. Jadi si Isabella ini mikir, ini pasti dia simpan foto anakku si Mary Christine ini ya kan. Mantap, ini keluargaku bakal jadi makin besar, makin kaya, makin jaya gitu kan. Nah, ya udah, dia buka liontinnya. Ternyata plot twist, gengs. Rupanya di dalam liontin itu fotonya si Sophie Chotek ini pula. Jadi Isabella ini marah. Kenapa lah dia marah kan? Dia marah karena dia merasa kayak terhina gitu loh. Dia punya anak cewek banyak, tapi nggak ada satupun anak ceweknya yang menarik perhatiannya si Franz Ferdinand ini. Kenapa Franz Ferdinand ini malah milih sampai jatuh? Oke. Kenapa si Franz Ferdinand ini malah milih asistenku alias kayak pembantu gitu kok, kayak malah lebih pembantu lebih cantik daripada anakku, kayak gitu loh dia marahnya karena udah sering datang. Mungkin dia merasa di PHP ya, dia merasa di PHP kan, lebih di PHP daripada anaknya, aku rasa gitu, karena dia udah berpikir bahwa oh keluarga gue bakal lebih gitu kan, lebih mewah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, pantas gak sih si Isabella ini buka-buka liontinnya si Franz Ferdinand ini? Itu kan barang privacy nih, suka-suka kau aja buka-buka. Isabella ini memang ya emak-emak tuh dari zaman bahula tuh, aduh suka hati saja. Nah, asal kalian tahu ya gengs ya, kenapa sih diincer banget si Franz Ferdinand ini sama si Isabella? Franz Ferdinand ini itu sebenarnya adalah calon pewaris tahta dari kerajaan Austria-Hungaria. Nah, sebenarnya awalnya si Franz Ferdinand ini bukan calon pewaris tahta ya, bukan. Karena kalau misalkan dipikir-pikir ya, sebenarnya yang lagi jadi kaisar Austria-Hungaria itu adalah omnya. Omnya itu namanya Franz Joseph. Franz Joseph ini sebenarnya juga punya anak cowok yang namanya Rudolf.
Jadi disebutnya putra mahkota Rudolf. Tapi ternyata sayangnya putra mahkota Rudolf ini bundir di tahun 1889. Udah gitu disusul dengan kematian ayahnya si Franz Ferdinand yang namanya Karl Ludwig gara-gara tifus di tahun 1896. Jadi karena itu, si Franz Ferdinand ini jadilah calon pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria. Jadi, omnya tadi, si Kaisar Franz Joseph tadi bilang lah sama dia, "Hai keponakanku, Franz." Namanya Franz juga, panggilnya Ferdinand. Ferdinand, gak bisa loh kamu nikahin Sophie itu. Sophie itu gak cocok jadi permaisuri, dia gak bisa jadi permaisuri loh. Loh kok gak bisa? Karena untuk jadi permaisuri yang memenuhi syarat bagi anggota Wangsa Habsburg-Lorraine ini, si calonnya, si ceweknya ini harus jadi bagian dari salah satu dinasti yang lagi berkuasa atau yang sebelumnya berkuasa di Eropa. Memang kayak yang tadi udah aku ceritain di awal, keluarga Sophie, keluarga Chotek ini sebenarnya adalah bangsawan. Dan dia bangsawannya itu bukan yang baru-baru aja, enggak. Udah sejak abad ke-14 jadi bangsawan gitu. Dan udah diangkat juga kok jadi bangsawan Kekaisaran Romawi Suci di tahun 1745. Tapi keluarga Chotek ini gak punya pangkat dinasti. Ironisnya ya, Sophie ini padahal sebenarnya punya darah bangsawan. Karena dia juga keturunan Habsburg. Keturunan Habsburg dari mana? Dari Elizabeth. Elizabeth ini adalah saudara perempuan Raja Rudolf I dari Jerman. Raja Rudolf I dari Jerman ini siapa? Leluhurnya Franz Ferdinand. Jadi sebenarnya bisa dibilang Sophie sama Franz Ferdinand ini saudara, tapi saudara yang jauh banget. Ya nikah gak apa-apa lah ya. Cuma ya kasihan aja gitu, si Sophie-nya dianggap tuh benar-benar kayak sampah banget. Kalau misalnya nanti di cerita selanjutnya aku ceritain, Sophie tuh dianggap sampah banget karena dianggap tuh lu bukan bangsawan. Memang lu bangsawan Chotek tapi lu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Benar-benar dianggap statusnya rendah banget gitu loh. Dianggapnya ya udah pembantu gitu. Nah tapi ternyata si Franz Ferdinand ini bucin sekali saudara-saudara. Jadinya dia menolak untuk meninggalkan si Sophie. Padahal udah disuruh buat nyari cewek lain supaya bisa melahirkan pewaris tahta. Carilah cewek yang setara sama pangkatmu. Tapi si Franz Ferdinand ini bucin sekali sama Sophie. Jadi dia tidak mau meninggalkan Sophie. Dia tetap nikah sama Sophie di tanggal 1 Juli tahun 1900 di Reichstadt yang sekarang namanya Zakupy di Bohemia. Miris sih sebenarnya karena waktu pernikahan itu Kaisar Franz Joseph si omnya nggak datang ke pernikahan itu. Bangsawan agung yang lain tuh nggak ada yang datang sama sekali juga. Bahkan saudara-saudara kandungnya Franz Ferdinand nggak ada satupun yang datang. Abang-abang yang adik-adik nggak ada yang datang. Satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang datang alias anggota keluarga kekaisaran yang datang itu cuma ibu tirinya Franz Ferdinand yang namanya Archduchess Maria Theresa dan kedua putrinya alias saudara tirinya Franz Ferdinand yang namanya Maria Annunziata dan Elisabeth Amalie. Dari pernikahan Sophie dan Franz Ferdinand, mereka punya 4 anak. Tapi anak yang terakhir itu meninggal dalam kandungan atau pas lahir langsung meninggal. Karena disebutnya stillborn gitu. Udahlah ya kan, terus di mana lah efek kupu-kupunya? Tenang, ini ku jelasin. Seperti yang kalian tahu, si Franz, kita panggilnya Franz aja lah ya sekarangnya, panjang kali Franz Ferdinand gitu kan. Si Franz ini bucin kali sama si Sophie. Jadi di tahun 1914, Franz ini diundang sama Jenderal Oskar Potiorek yang menjabat jadi gubernur provinsi Austro-Hungaria di Bosnia dan Herzegovina waktu itu. Dia ini diundang, si Franz ini diundang untuk menyaksikan pasukan bermanuver selama 3 hari di Sarajevo, ibu kota provinsi waktu itu. Sophie ini ya, tadi kan udah aku bilang ya, statusnya rendah sekali karena dianggap bukan bangsawan, jadi dianggap seperti pembantu, seperti peasant gitu, kayak ya udah gitu, orang biasa aja gitu kan. Orang yang dipandang rendah, orang kasta rendah. Jadi karena dia dianggapnya kasta rendah, Sophie ini nggak pernah diizinin untuk nemenin suaminya. Kalau misalkan lagi dinas atau lagi kunjungan seremonial gitu, nggak pernah diundang. Jadi selalu si Franz ini ya sendiri gitu. Tapi di kesempatan kali ini, si Franz ini melihat peluang karena Franz ini diundang ke sana sebagai komandan militer, bukan tokoh kerajaan. Jadi dia berusaha sekali untuk mengatur supaya Sophie ini ikut sama dia, bareng sama dia di tanggal 28 Juni 1914 itu.
untuk peninjauan pasukan dan juga kunjungan ke kota untuk ngeresmiin museum baru. Setelah itu baru mereka balik lagi ke Wina, Austria. Tanggal itu 28 Juni 1914 itu juga bertepatan dengan ulang tahun ke-14 Sumpah Penyerahan Diri dan merupakan kesempatan yang langka untuk merayakan di depan umum bareng-bareng. Jadi si Franz ini juga pengen lah ngerayain bareng-bareng gitu sama istrinya juga di depan umum gitu kan. Padahal ya sebenarnya ya udah banyak yang nyuruh mereka nggak usah pergi, bang, nggak usah pergi pak, bahaya loh katanya gitu kan. Tapi Franz ini kekeh mau datang ke Sarajevo karena dia nganggep dia bisa dinas sambil bawa istrinya. Jadi dia senang aja gitu, dia kekeh karena akhirnya gue bisa bawa istri gue pergi untuk dinas bareng gitu, saking bucinnya. Memang semua awalnya baik-baik aja. Terus katanya juga Franz sama Sophie ini disambut baik kok sama orang-orang di Sarajevo ini. Tapi semuanya berubah di jam 10:10 pagi hari di hari Minggu tanggal 28 Juni 1914 tadi itu. Waktu Franz sama Sophie naik mobil yang atapnya kebuka. Kenapa atapnya kebuka? Mungkin dia mikir kayak, oh gue lagi bareng sama istri gue, sekalian lah macam liburan gitu. Jadi jalan-jalan menikmati kota lalala, jadi pakai atap terbuka gitu kan biar kelihatan semuanya asik gitu. Kalau misalnya tertutup kan apa sih nggak kelihatan sekali mungkin gitu ya gitu. Nah, di waktu yang bersamaan, waktu mereka lagi lewat di jalan yang namanya Apple Key, ada 7 pemuda Bosnia yang udah menyebar di sepanjang jalan itu. Nah, jalan Apple Key ini adalah jalan utama di Sarajevo yang membentang sejajar dengan sungai Miljaka. Waktu iring-iringan mobilnya si Franz ini melintas, ada satu orang yang namanya Nedeljko Kabrinovic. Dia ini nanya, mobil yang ngebawa Franz yang mana? Terus habis itu karena dia udah tahu ini mobilnya yang mana, dia ngelempar granat tangan ke arah mobil Franz. Supir mobilnya Franz ini kebetulan lihai, jadi dia ngelihat oh ada granat lagi kelempar. Jadi dia langsung ngebut dikit tuh, dia menghindari granat itu. Apesnya granat itu jatuh ke bagian roda mobil yang di belakangnya mobil Franz, yaitu mobil yang dibawa sama anggota partainya dia, Erich von Merizi dan Count Buchwaldek. 2 orang ini terluka parah. 14 lagi orang yang nonton iring-iringan itu juga terkena serpihan bom. Nah, Kabrinovic ini lompat ke dasar sungai yang sebagian besar kering. Kenapa dia lompat? Karena dia pengen bundir gitu, tapi sungainya kering. Kayak mana dia mau bundir kan? Dia berusaha kali tapi kering gitu. Akhirnya ketangkap juga lah dia kan. Pas dia dibawa polisi, dia teriak, "Saya adalah pahlawan Serbia," gitu. Terus katanya ada juga sebenarnya 2 pemuda Bosnia lain yang sempat ngincar Franz. Tapi kayaknya ciut pula nyali 2 orang ini karena mungkin ngelihat si Kabrinovic tadi ketangkep. Bukannya si Franz ngebatalin atau kayak mana agenda mereka ini kan. Mereka malah lanjutin beneran, tetap dia lanjutin kegiatannya ke balai kota. Padahal jelas-jelas sudah ada tanda-tanda kan ya, dia diserang pakai granat gitu. Untung aja gitu supirnya pinter langsung gitu kan, langsung ngebut gitu. Setelah datang ke resepsi resmi di balai kota, Franz Ferdinand ini nanya tentang keadaan anggota partainya yang tadi, yang berdua tadi itu. Jadi waktu dikasih tahu sama si Franz kalau misalkan, iya pak, 2 anggota partai bapak itu terluka parah dan udah dibawa ke rumah sakit. Franz ini, dia kekeh mau ke rumah sakit ngunjungin 2 anggota partainya ini. Nah, seorang anggota staf si Franz yang namanya Andreas Freiherr von Morsey bilang kayak, bahaya loh pak kalau misalkan bapak pergi ke sana gitu. Apalagi bapak tadi sebetulnya kan itu serangan untuk bapak gitu. Kayaknya janganlah gitu. Tapi Jenderal Oskar Potiorek yang ngundang mereka itu, yang bertanggung jawab buat keselamatan rombongan kekaisaran itu nimpalin, apakah menurut Anda Sarajevo penuh dengan pembunuh? Jadi kurasa sebal juga dia kan, kayak kok kayaknya dicap negara gak aman gitu ya kan. Tapi memang Potiorek ini ada bilang lebih baik Sophie, istrinya si Franz ini tetap tinggal aja di balai kota, nggak usah ikut. Nah, waktu si Freiherr Morsey ini ngasih tahu Sophie tentang rencana yang udah direvisi, dia kekeh tetap mau ikut suaminya kemana-mana. Alasan dia, selama Archduke menunjukkan dirinya di depan umum hari ini, saya tidak akan meninggalkannya. Oh alah, bucin kali berdua ini kurasa kan. Tapi mungkin bukan masalah bucin sih. Oke, selain bucin ya, mungkin dia mikir kayak, suami gue udah diserang nih, udah ada percobaan penyerangan. Mungkin dia ngerasa kayak lebih aman kalau misalnya bersama suaminya gitu. A few moments later.
Maaf gengs, kepotong karena tadi ada lah sebentar gangguan nggak tuh? Ya pokoknya adalah urusannya sedikit ya, kita lanjut. Nah jadi karena si Sophie ini udah nggak mau tinggal di balai kota, jadi akhirnya mau nggak mau dia diikutilah keinginannya ya kan. Dia akhirnya ikut sama Franz untuk ke rumah sakit. Jadi Potiorek berpikirlah gimana caranya ya supaya ngehindarin pusat kota. Karena takutnya di pusat kota si Franz sama Sophie ini bakal diserang nih, lagi ditungguin gitu. Jadi Potiorek mikir kalau ya udah mobilnya Franz sama Sophie ini harus melaju lurus di sepanjang jalan Apple Key menuju rumah sakit Sarajevo dengan kecepatan tinggi alias ngebut. Jadi ya nggak boleh singgah-singgah, nggak boleh berhenti, langsung wus aja was gitu. Tapi ternyata sayang sekali Potiorek ini lupa ngasih tahu supirnya kalau misalkan mereka harus lewat dari jalan Apple Key. Jadi supirnya yang waktu itu namanya Leopold Loika memilih untuk berbelok ke kanan di jalan dekat jembatan Latin. Dia belok ke kanan menuju jalan Franz Joseph nama jalannya. Nah, pas banget gitu loh di jalan Franz Joseph ini lagi ada satu orang yang nungguin Franz sama Sophie lewat. Sebenarnya lebih tepatnya nunggu Franznya. Nah, namanya adalah Gavrilo Princip. Gavrilo Princip ini, dia ini ya seperti si Kabrinovic yang tadi tuh yang awalnya mau ngebom si Franz sama Sophie ya kan, yang mau ngebom mobilnya. Nah, dia ini mirip-mirip lah semacam aktivis, tapi ya aktivis gimana gitu, yang ngerti kan, yang anarkis gitulah. Ya, jadi disebutnya konspirator. Nah, Gavrilo ini ternyata lagi nunggu di jalan Franz Joseph ini. Dia nunggu di salah satu sudut jalan itu. Nah, si Potiorek dia nyadar nih kalau misalkan si Leopold Loika ini, si supir ini udah ngambil jalan yang salah. Jadi dia teriak, bentar, apaan nih? Kita lagi lewat jalan yang salah. Kita harusnya ngambil jalan Apple Key. Akhirnya si supir ini, si Leopold Loika ini langsung nginjak rem dan dia mulai mundur pelan-pelan. Dia mundur sampai ke belakang gitu kan. Orang kalau misalkan mundur kan pasti pelan-pelan ya, nggak mungkin kencang-kencang. Nah jadi dia pelan-pelan mundur, ditambah mobilnya adalah mobil terbuka untuk Sophie dan Franz. Otomatis mereka ngelewatin si Gavrilo yang lagi nunggu mereka, yang emang udah nunggu buat ngelakuin aksinya di situ. Akhirnya Gavrilo lagi ngelihat, oh pas banget mobilnya lewat nih ya gitu. Dia maju, terus dia ngeluarin pistolnya dan dari jarak sekitar 5 kaki, 2 kali dia lepasin tembakan ke dalam mobil. Franz itu langsung tertembak di leher, sedangkan Sophie itu langsung tertembak di bagian perut. Sophie bilang ke suaminya gitu, dia sempat bilang ke suaminya, demi Tuhan apa yang telah terjadi padamu gitu kan. Tapi habis itu dia langsung jatuh, dia langsung gak sadarkan diri, bersimbah darah juga di perutnya. Sebelum kehilangan kesadaran, Franz ini sempat bilang sama Sophie, supaya Sophie ini tetap bertahan, jangan meninggal demi anak-anak mereka. Tapi sayangnya, Franz dan Sophie meninggal 1 jam kemudian. Nah, Gavrilo yang nembakin mereka itu adalah seorang pria berusia 19 tahun yang sebenarnya dia itu calon tentara Serbia. Kenapa calon? Karena dia tuh gagal masuk ke tentaraan gitu, masuk ke militeran tuh dia gagal. Nah dia memang ngaku kalau misalkan memang dia niat nih mau ngebunuh si Franz, tapi dia nggak sengaja nembak Sophie. Jadi ya fokus dia tuh cuma di Franz, bukan di Sophie-nya, tapi ya Sophie istilahnya kena sial aja gitu. Nah si Gavrilo ini masih umur 19 tahun di waktu itu. Padahal 3 minggu lagi sebenarnya dia udah ulang tahun ke-20. Cuma karena pas ditangkap, pas kejadian itu dia umur 19, dia dijatuhinnya hukuman 20 tahun penjara. Kalau misalkan dia waktu itu umur 20 tahun, dia langsung dihukum mati. Tapi memang umurnya si Gavrilo ini juga gak panjang. Waktu bulan April 1918, dia itu meninggal di penjara karena TBC. Nah katanya kenapa orang-orang niat banget mau ngebunuh si Franz Ferdinand ini, alasannya karena mereka-mereka ini, pihak-pihak yang nyerang si Franz Ferdinand ini, mereka ini ingin menyatukan seluruh teritori yang memiliki mayoritas penduduk Slavia Selatan yang belum masuk ke dalam teritori kerajaan Serbia atau kerajaan Montenegro. Ya, politik lah, jadi rusuh gitu. Nah,
Apa sih akibatnya dari pembunuhan Franz Ferdinand dan Sophie Chotek ini? Kalian udah tahu, Franz Ferdinand ini adalah penerus tahtanya kerajaan Austria-Hungaria, gitu kan. Jadi walaupun istrinya memang statusnya rendah gitu, ya si Franz Ferdinand tetap jadi pewaris tahta gitu. Nah, karena pewaris tahtanya diserang, dibunuh ya kan, akhirnya terjadilah July Crisis namanya. Di mana July Crisis ini adalah krisis diplomatik antara kekuatan-kekuatan utama di Eropa yang terjadi pada musim panas tahun 1914. Setelah pewaris tahta mereka dibunuh, si Franz Ferdinand dibunuh, kerajaan Austria-Hungaria pasti nggak tinggal diam dong. Mereka ngelakuin banyak manuver diplomatik yang berujung kepada ultimatum kepada kerajaan Serbia. Salah satu tujuan ultimatum mereka adalah melemahkan ancaman kerajaan Serbia untuk mengontrol sebagian populasi Slavia di Balkan Utara, terutama Bosnia Serbia. Nah, dalam kasusnya mereka ini ya, dalam mereka lagi berantem ini, Austria-Hungaria ini dapat kompor nih, dapat dukungan dari Jerman untuk ngehukum Serbia. Terus Jerman juga ngirimin ultimatum ke Serbia. Ini aku gak terlalu dapat infonya kenapa ya, entah ikutan, entah kepo, entah gimana gak ngerti. Pokoknya Jerman karena dukung Austria-Hungaria, dia ya ikut-ikutan atau gimana gitu ya, dia ngirim ultimatum juga. Nah, ultimatum dari Jerman ini ya, katanya ya isinya pakai kata-kata yang gak enak gitu, yang gak mungkin bisa diterima dengan baik oleh pihak Serbia. Nah, Serbia ngusulin arbitrase untuk nyelesain perselisihan mereka ini. Arbitrase ini artinya penyelesaian suatu perkara atau upaya mengurangi ketegangan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Jadi kalau misalkan kalian sama teman kalian berantem ngerebutin tanah gitu ya, kalian pakai pengadilan untuk nyelesain kasus kalian. Nah, itu namanya arbitrase tuh. Tapi ternyata pilihannya Serbia itu ditolak karena Austria-Hungaria malah deklarasiin perang di tanggal 28 Juli 1914, tepat sebulan setelah kematiannya Franz Ferdinand. Di minggu berikutnya, Jerman, Rusia, Prancis, Belgia, Montenegro, dan Inggris Raya alias Britania Raya ya, berarti Inggris gitu, UK, itu semua terlibat dalam konflik ini. Namanya mereka negara Eropa semua terlibat gitu ya kan. Dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat menyusul. Dan apa yang terjadi anak-anak akhirnya? Betul sekali, Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama itu terjadi hanya karena bucin. Karena ada suami istri yang bucin. Suaminya pengen banget, kekeh banget istrinya ikut dia dinas. Terus istrinya juga maunya nemenin suaminya, ya kan? Padahal udah ada tuh sempat kena bom, tapi tetap kekeh gitu loh. Udah gitu pakai acara sempet-sempetnya si Oskar Potiorek ini salah. Bukan salah ya, dia nggak ngasih tahu sama sekali pula rutenya, harusnya diganti rutenya gitu kan. Pakai salah jalan lagi gitu ya kan. Jadi kayak sebenarnya kan semuanya kesalahan sepele gitu. Hanya karena bucin, hanya karena nggak ngasih tahu gitu ya, karena lupa ngasih tahu gitu. Pasti kita selama ini mikir kayak ya udah sih salah jalan, bisa ngambil alternatif lain atau apa segala macem kan, gampang gitu. Ternyata pada akhirnya itu pula lah yang menyebabkan dia dibunuh. Karena kalau misalkan dikasih tahu bahwa mereka lewat Apple Key, mereka nggak akan ketemu sama si Gavrilo Princip ini. Karena Gavrilo Principnya ini nunggu di jalan Franz Joseph ini. Tapi karena nggak dikasih tahu, makanya mereka lewat jalan itu. Udah gitu, apalagi kesalahannya sebenarnya, kesalahan yang kecil. Karena si Potioreknya ini nyadar itu salah, dia malah bilangnya harusnya lewat Apple Key. Jadi terpaksalah si supirnya mundur gitu buat ke jalan yang benar gitu. Tapi ya itulah akhirnya gara-gara udah mereka salah jalan, terus mereka mau pindah ke jalan yang benar, mereka harus mundurnya pelan-pelan, ketemulah sama si Gavrilo Joseph ini gitu. Gavrilo Princip gitu, Gavrilo Princip namanya ya gengs ya. Nah gitu, jadi semuanya itu hal-hal yang kecil yang sebenarnya nggak ada, bisa dibilang apaan sih ngaruhnya kita mikirnya gitu. Tapi ya ternyata malah jadi meledak, malah ujung-ujungnya apa? Perang Dunia Pertama. Itulah makanya dibilang
kejadian ini, pembunuhannya Franz Ferdinand dan Sophie Chotek ini adalah salah satu contoh efek kupu-kupu yang besar di dunia sejarah. Gitu. Ceritanya sampai situ, gengs. Nah, berlanjutlah gitu. Sebenarnya efek kupu-kupu ini banyak juga ya ceritanya. Salah satunya kalau misalkan ini mungkin kalian udah lebih kenal ceritanya. Sebenarnya katanya Perang Dunia Kedua gak akan terjadi kalau misalkan Adolf Hitler ini masuk ke jurusan seni, ya kan? Karena si Adolf Hitler ini sebenarnya suka melukis, suka ngegambar, tapi ketika dia apply ke universitasnya gak terima dia. Akhirnya dia yang memang udah punya grudge gitu, dia udah punya emosi yang besar gitu, akhirnya dia malah jadi milih jalan menjadi Nazi. Karena kalau misalkan dia diterima di dalam universitas seni itu, gak akan ada yang namanya Holocaust, gak akan ada yang namanya Perang Dunia Kedua apa segala macam gitu. Jadi memang sekecil itu yang sebenarnya bisa dibilang ini gak nyambung lah, apalah hubungan dia gak masuk universitas seni dengan Perang Dunia Kedua. Ya itu buktinya ada hubungannya gitu. Jadi kalau misalkan di ilmu psikologi ya, kita disuruh harus lebih hati-hati dalam memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu. Karena satu langkah kecil aja itu bisa ngubah sejarah gitu loh. Yaitu bayangin hanya gara-gara dia salah jalan, salah ambil jalan berarti kan. Nah itu jadi Perang Dunia Pertama. Terus hanya gara-gara dia gak diterima di Universitas Seni, ya itu malah meledak jadi Perang Dunia Kedua gitu. Jadi memang kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada, harus lebih bijaksana gitu dalam memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena balik lagi, sekecil apapun mungkin kalian ngerasa sepele, kalian ngerasa gak ada hubungannya, tapi kita gak tahu bahwa itu bisa ngasih efek yang besar sekali di masa depan. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di-share ya guys ya, biar algoritmanya kena gitu loh. Jadi biar konten-konten dari aku bisa nyampe ke lebih banyak orang supaya kita bisa sama-sama belajar sisi lain dari dunia ini, belajar banyak pengetahuan gitu. Yang like, yang subscribe, terutama yang share, ku doain banyak rezeki ya gengs ya. Segala keinginan baiknya bisa terpenuhi dan masuk surga. Amin ya gengs. Amin. Yuk dibantu ya, bisa kali dibantu. See you.